Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Frandi, masih dengan seri video yang membahas tentang Git command line. Jadi di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa Git command ya. Di video pertama kita sudah membahas 5 buah komen yang sering kita gunakan dalam keseharian kita. Di video selanjutnya, di video kedua kita juga membahas tentang Git komen yang berhubungan dengan branch. Nah, di video kali ini temanya adalah tentang remote repository. Jadi kalau kita bekerja dengan tim, tentu kita butuh untuk membagi source code kita itu dengan tim member yang lain. Nah, disinilah peran dari remote repository. Git repository ini ada banyak macamnya. Bisa kita memakai service provider yang sudah ada, ataupun kita menghosting sendiri di server kita. Contohnya untuk service provider itu misalnya adalah GitHub, ataupun Atlassian Bitbucket, ataupun juga di tempat lain. Nah, kalau kita ingin menghosting sendiri di server kita, kita bisa menggunakan GitLab misalnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan mencoba untuk mendemokan bagaimana men-setup remote repository itu di GitHub. Nah, kalau kita lihat di local repository kita yang kemarin, kita bisa ngecek apakah local repository ini terhubung dengan remote repository dengan menjalankan perintah git remote seperti ini. Nah, bisa dilihat ketika kita menjalankan git remote di sini tidak mengembalikan apa-apa. Itu artinya local repository ini masih belum terhubung dengan suatu remote repository. Nah, sekarang kita coba aja create repository baru dulu di GitHub, github.com/new seperti ini. Terus kita masukkan terserah apa namanya, git 101 demo seperti itu. Description-nya di sini opsional, tapi kita kasih aja sih. Oke, aksesnya kita biarkan public aja, yang lainnya biarkan default aja. Terus create repository. Baik, nah kalau di GitHub ketika kita membuat new repository, maka di sini sudah disediakan bantuan bagaimana caranya untuk meletakkan source code kita di remote repository ini. Yang di atas ini jika kita belum punya local repository, maka kita bisa menjalankan seperti ini. Nah, kita akan memakai yang seperti ini. Soalnya kita sudah punya local repository. Caranya di sini sudah dijelaskan. Yang pertama adalah git remote add origin seperti ini. Bisa dilihat di sini dia juga menggunakan git remote sama seperti komen yang sudah kita gunakan tadi. Bedanya sekarang dia menambahkan subcommand add dia untuk menambahkan remote repository. Terus origin ini adalah alias ya, alias dari remote repository itu. Kita bisa ngubah origin ini ke nama yang lain, misalnya GitHub atau apa, terserah. Tapi biasanya kita tetap menggunakan origin itu kalau saya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah URL dari remote repository yang ada di GitHub itu. Nah, kalau kita cek lagi menggunakan git remote seperti yang tadi, nah ini dia, origin sudah ada di sini. Untuk mengetahui URL dari origin ini di mana, kita bisa menggunakan option -v. -v ini kependekan dari verbose ya. Atau bisa juga ditulis lengkapnya, panjangnya seperti ini. Nah, ini dia sudah kelihatan. Di sini ada fetch sama push. Nanti kita jelaskan masing-masing ini artinya apa. Nah, untuk sekarang kita sudah tahu kalau local repository kita ini sudah terhubung dengan remote repository yang ada di GitHub. Nah, sekarang kita coba kembali lagi ke GitHub. Ini sudah kita jalankan perintahnya. Terus yang kedua, dia menyertakan sebuah komen yang sebenarnya opsional sih. Ini itu fungsinya untuk merename branch yang ada di sini, master ini, dengan nama yang baru, yaitu main. Ini opsional, tapi tidak apa-apa, kita jalankan aja. Kalau kita ingat di video yang kedua kemarin, kita sudah membahas juga tentang git branch ini. Cuma di sini optionnya itu adalah -m, artinya move ya. Atau dalam konteks ini, dia artinya akan merename nama branch-nya itu dengan nama baru main, seperti itu. Oke. Nah, yang penting adalah komen yang ketiga ini, git push. Nah, ini adalah komen kita yang kedua.
Git push ini adalah untuk mengirim source code kita dari local repository ke remote repository. Kita hapus ini dulu, option dash U-nya. Origin ini adalah alias yang tadi kita bikin untuk remote repository kita. Terus main ini adalah nama branch yang ingin kita push ke remote repository. Nah, karena ini adalah pertama kalinya kita nge-push local repository ini ke remote repository, makanya tadi itu ada dash U, artinya upstream. Seperti itu. Kita jalankan. Oke, selesai. Kalau kita cek lagi di GitHub-nya, kalau kita refresh, ya, source code kita sudah masuk ke remote repository itu. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke git command yang ketiga, yaitu git clone. Jadi git clone ini adalah untuk mendapatkan source code dari remote repository yang sudah ada. Nah, kalau kita ingat di video kita yang pertama, kita melakukan git init untuk menginitiate local repository. Nah, cara lain untuk mendapatkan local repository adalah dengan mengclone source code dari remote repository. Seperti yang akan kita lakukan ini. Kita open new tab aja. Kita besarin. Kita pergi ke folder ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini git 101 ini adalah local repository yang sudah kita bikin sebelumnya. Nah, kita ingin mengclone code dari remote repository yang sebenarnya sama dengan isinya dengan local repository ini, tapi ke local repository yang lain. Nah, untuk melakukannya kita butuh command git clone seperti ini. Terus kita butuh URL yang dari GitHub tadi. Ini URL-nya. Kita paste di sini. Nah, by default, ketika kita tidak menyertakan nama dari local repository kita yang baru, nanti otomatis dia akan dinamakan sesuai dengan nama remote repository yang ada di sini. Tapi untuk sekarang kita coba kasih nama, misalnya git 101b gitu ya, untuk membedakan dengan local repository yang sudah ada. Oke, oke, dan kalau kita lihat di sini sudah ada satu folder lagi git 101b. Kita coba cd ke situ, git 101b. Alright. Nah, di dalam git 101b ini sebenarnya sama dengan local repository yang sebelumnya kita bikin, yaitu git 101. Tetapi ini completely different local repository ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan di sini, ini tidak akan berpengaruh terhadap local repository yang lain. Oke, untuk selanjutnya sebelum kita beranjak ke git command kita yang keempat, kita coba untuk membuat modifikasi dulu di sini. Ya, ini isinya yang kita bikin kemarin. Git 101b save. Kalau kita lihat statusnya, oke, sudah ada changes, kita add changesnya, terus kita commit. Nah, seperti ini. Oke, untuk mengirim perubahan yang sudah kita lakukan di local repository ini ke remote repository, tadi kita sudah sebutkan untuk memakai git push, mendorong. Terus alias dari repositorinya, yaitu tadi adalah origin, dan branch-nya, dalam hal ini adalah main. Sudah selesai. Kalau kita cek di GitHub-nya, coba kita refresh ini. Oke, ini dia commit kita yang terakhir sudah masuk di GitHub. Nah, sekarang git command kita yang keempat adalah git pull. Git pull ini kebalikan dari git push. Kalau git push tadi mendorong, mengirimkan changes kita ke remote repository. Nah, kalau kita menjalankan git pull, artinya kita menarik. Menarik itu mendapatkan changes terbaru dari remote repository untuk dimasukkan ke dalam local repository kita. Kalau kita jalankan, jadi ini dia sudah masuk changes-nya yang dari remote repository. Kita coba cek git log-nya. Yang terakhir adalah ini dia, modified in git 101b.
sekarang kita sudah mendapatkan changes dari remote repository. Baik, sebelum melanjutkan ke komen kita yang kelima, yang terakhir, kita akan juga melakukan perubahan di sini. Di yang ada di sini, kita coba ini, kita copy aja kayak gini. Satu misalnya. Dua. Oke. Tutup, terus git add, git comment, second changes in git 101 kayak gitu. Oke, sekarang kita dorong ke remote repository origin main. Oke, sudah di sana. Terus kita balik lagi ke repository git 101b. Nah, untuk git comment yang kelima itu adalah git fetch. Git fetch ini mirip dengan git pull, tetapi git fetch ini tidak langsung menarik changes dari remote repository dan langsung di merge dengan local repository kita, enggak. Tapi git fetch ini hanya ngecek aja ada perubahan nggak sih di remote repository. Terus kita cek di sini ada perubahan nggak sih, seperti itu. Oke, ketika kita menjalankan git status, kita dikasih tahu nih, your branch is behind origin main by one commit. Jadi artinya ada satu commit di remote repository yang belum ada di local repository kita ini. Kayak gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita ingin ngambil perubahan itu, ngambil changes itu dari remote repository, langsung aja kita tarik dengan git pull. Alright. Nah, kalau sudah kalau sudah seperti ini, kita coba cek. Oke, perubahannya tadi sudah diambil. Sepertinya itu aja 5 git comment untuk video kali ini yang berhubungan dengan remote repository. Tadi kita sudah belajar tentang git remote itu sendiri yang fungsinya untuk melihat apakah local repository kita itu sudah terhubung dengan remote repository apa belum. Terus kalau misalnya ingin menambahkan remote repository, kita juga menggunakan tetap komen yang sama git remote, cuman bedanya kita menggunakan subcommand add, git remote add, terus git comment yang kedua yaitu git push, yaitu untuk mendorong code kita ke remote repository, yang artinya mengirimkan changes dari local repository ke remote repository. Terus komen yang ketiga adalah git clone untuk membuat local repository baru yang source-nya, yang sumbernya itu adalah yang dari remote repository. Terus yang keempat adalah git pull. Git pull itu untuk menarik, untuk mendapatkan changes yang ada di repository untuk dibawa ke local repository. Terus yang terakhir, yang kelima adalah git fetch. Git fetch ini hanya untuk ngecek apakah ada perubahan di remote repository, tetapi tidak langsung membawanya ke local repository, seperti itu. Baik, itu aja mungkin untuk kesempatan kali ini. Di video yang akan datang, saya kembali akan membahas tentang git command line. Entah nanti komen yang seperti apa yang akan saya bahas. Terus terang saya masih belum kepikiran. Tapi apapun itu pastinya akan sangat berguna untuk pemahaman kita tentang git command line. Untuk kita gunakan dalam keseharian kita. Oke, see you. Assalamualaikum.